Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa ma ba'du fa inna ahsanal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah kulla bid'atin dhalalah kulla dhalalatin finnar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ikhwani al-aizza rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat-Nya, rahmat dan karunia-Nya, keberkahan, keutamaan dan kebaikannya yang sangat banyak, tidak terhingga, tidak terbilang. Selawat dan salam kita limpahkan, kita aturkan ke hadirat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau hingga akhir zaman. Kajian kita siang hari ini melihat kepada penjelasan hadis yang ke-7 dari kitab Jami' al-Ulum wal Hikam Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala, dan juga hadis yang ke-7 dari kitab Al-Arba'in Nawawiyah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala al-hadithu sabi' an Tamimin ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah thalathan. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Rawahu Muslim. Wa akhrajahu al-Humaydi wa Ahmad wal Bukhari wa Ibn Abi Asim wa Abdullah ibn Ahmad An-Nasa'i Ibn Hibban wal Baihaqi wal Baghawi wa ghairuhum. Hadis yang ke-7, hadis dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu an-nasihah salasan, 3 kali. Sebagian riwayat mengulang lafaz tersebut, ad-dinu nasihah, ad-dinu nasihah, ad-dinu nasihah. Qulna, kami, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, bertanya, liman ya Rasulullah? Untuk siapa wahai Rasulullah? Qala, beliau menjawab, lillahi, untuk Allah, wa li kitabihi, untuk kitabnya, wa li rasulihi, untuk rasulnya, wa li a'immatil muslimin wa ammatihim,
untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin seluruhnya. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Dikeluarkan pula oleh Al-Imam Al-Humaydi, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Ibn Abi Asim, Abdullah bin Ahmad, kemudian Imam Nasai, Ibn Hibban, Al-Imam Baihaqi dan Al-Imam Baghawi serta imam-imam hadis lainnya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Poin pertama yang dibahas terkait dengan hadis yang mulia ini tentang kedudukan hadis ini dalam agama Islam. Al-Imam Abi Daud mengatakan bahwa anna hadzal hadis ahadul ahadits allati yadullu 'alaiha al-fiqh. Hadis ini termasuk salah satu dari hadis-hadis lainnya yang inti sari dari fikih agama Islam secara keseluruhan bersamaan dengan hadis-hadis yang lainnya. Al-Hafidz Abu Nu'aim rahimahullah juga mengatakan hadza hadisun lahu sya'an. Fadzakar Muhammad bin Aslam At-Tusi annahu ahadu arba'id din. Hadis ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam agama. Al-Imam Muhammad bin Aslam At-Tusi menyebut bahwa hadis ini seperempat agama bersama dengan hadis-hadis yang lain. Hadis yang lain itu adalah yang pertama hadis Umar Ibn Khattab, innamal a'malu binniyat. Yang kedua hadis Aisyah radhiyallahu an, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa farad. Yang ketiga hadis Nu'man bin Bashir, al halalu bayyin wal haramu bayyin. Dan yang keempat hadis ini, hadis Tamim Ad-Dari, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Ya, jadi seperti misalnya tadi dikatakan Al-Imam Abi Daud, ya, kemudian Imam Abu Nu'aim menyebut bahwa fikih atau syariat agama Islam berporos pada 4 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang satu berbicara tentang urusan hati, niat, ya, kebersihan hati, urusan hati. Yang satu berbicara tentang petunjuk teknis pelaksanaan ibadah-ibadah zahirah pada Allah tabaraka wa taala mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga berbicara tentang muamalah halal dan haram. Dan yang keempat berbicara tentang nasihat. Sehingga mempelajari hadis ini memiliki urgensi yang sangat penting untuk diperhatikan oleh setiap muslim. Berikutnya berkaitan dengan, kalau berbicara secara singkat tentang sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu an, adalah yang meriwayatkan hadis tentang Dajjal. Ya, hadis tentang Dajjal, sifat-sifat Dajjal itu Tamim Ad-Dari radhiyallahu an. Dan dikisahkan bahwasanya beliau bersama beberapa kawannya
menaiki perahu begitu, lalu dihempas oleh ombak, angin, ya, gelombang yang tinggi sehingga terdampar di satu pulau. Kemudian ketika masuk dalam pulau tadi bertemu dengan Jassasah, ya, satu makhluk begitu yang berbulu lebat seperti bulu burung katanya, berbicara, penjaga pulau tadi, dan menceritakan bahwa di tengah pulau itu ada sebuah gua dan ada orang yang sedang terbelenggu dengan rantai di dalam gua itu. Itu Dajjal itu. Ya. Ya, tinggal pulaunya pulau apa ya? Antum lihat di Google Map lah. Ya. Sudah ada belum pulau itu gitu kan? Atau masuk enggak di Google Map? Ya. Itu tentang Tamim Ad-Dari. Kita berbicara tentang redaksi hadis ini. Dilihat dari beberapa sudut pandang. Yang pertama, pengulangan lafaz tersebut 3 kali. Ad-dinu nasihah, ad-dinu nasihah, ad-dinu nasihah, dengan tikrar namanya. Pengulangan lafaz. Diulang-ulang. Ya, enggak cukup sekali tapi 3 kali. Sudah barang tentu ada maksud dan tujuan kan pengulangan itu. Ya, tikrar itu. Di antara maksud dan tujuannya adalah al-intibah, perhatian, fokus perhatian. Karena pengulangan 3 kali. Ya. Di antara maksud yang lain adalah al-ihtimam, perhatian. Ya, yang serius maksudnya. Al-intibah wal-ihtimam. Kemudian yang berikutnya sudah barang tentu ada muhimmahnya, ada kepentingannya untuk betul-betul diperhatikan, betul-betul dicamkan. Ya. Bukan karena latah diulang-ulang berbicaranya, tetapi memang memiliki maksud-maksud ya tertentu, dan itu Allah gunakan uslub cara pengulangan dalam banyak ayat Al-Quran. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, itu berapa kali diulang ayat itu, gitu kan? Walaqad yasalna adzikra fahal mim muddakir, berapa kali diulang ayat itu, ya kan? Banyak pengulangan-pengulangan ya ayat-ayat itu. Sudah barang tentu ada maksud dan tujuannya, ada kepentingannya pengulangan itu. Jadi kalamullah gitu kan, dan juga apa yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki hikmah di balik semuanya itu. Jadi bukan abas, bukan asal-asalan, ya, pepesan kosong dan segala macam, bukan. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Itu poin pertama. Poin kedua, ad-din an-nasihah. Agama itu nasihat. Uslub seperti ini atau redaksional seperti ini adalah redaksi pemilihan satu aspek yang sangat penting untuk diperhatikan dan ditekankan. Seperti halnya ketika Nabi mengatakan al-hajju arafah. Haji itu arafah atau wukuf di Arafah. Kita tahu bahwa manasik haji itu ya lengkap, ya. Kalau bicara haji tamattu misalnya,
umrah dulu, ya, ilal haji, umrah dulu untuk haji. Ya, ada apa namanya, ihram dari miqat, kemudian tawaf, umrah, ya, lalu dengan sa'i, lalu tahallul awal, ya, kemudian nanti baru tanggal 8-nya ke Mina, tanggal 9 wukuf, ya, kemudian tanggal 10-nya ada Yaumun Nahar di situ, ada Jumrah Aqabah, lalu ada Tawaf Ifadah, lalu juga ada Az-Zabah Nahar, ya, lalu juga ada Tahallul Kubra, Tahallul Haji, lalu kemudian di Mina 11, 12, 13 lengkap manasik haji. Tapi ketika Nabi menyebut Al-Hajju Arafah, hanya menyebutkan satu rukun saja yang terpenting, yang utama. Ya, ini sama di sini. Agama itu kan satu bangunan utuh. Kalau bicara bangunan agama itu di hadis Jibril, dia mencakup Islam, mencakup iman, mencakup ihsan. Agama itu kan Islam, iman, ihsan. Lengkap utuh bangunannya. Tapi kenapa disebutkan nasihat saja dan diulang sampai 3 kali? Gitu. Menunjukkan bahwasanya nasihat itu, ya, satu aspek yang terpenting dalam agama Islam. Karenanya dia memiliki makna yang mendalam, yang luas cakupannya. Ya. Nah, itu tentang redaksinya. Dari 2 aspek tadi. Sekarang tentang penjelasan kontennya, isinya, matannya. Tadi sudah disinggung bahwasanya din agama. Din itu, ya, din Islam, agama Islam, din, ad-din. Itu dari kata dana yadinu, dinan. Ya. Boleh juga menggunakan dainan. Meskipun kalimat dain itu tadayana, berhutang, ya. Dana yadinu din. Artinya apa namanya? Ma yadinu bihi almar'u, apa yang diyakini oleh seseorang dijadikan sebagai agamanya. Kalau terjemahan agama itu terjemahan Sangsekerta yang diserap dalam bahasa Indonesia dari bahasa Sangsekerta Jawa kuno. A itu artinya adalah tidak, gama itu artinya kacau. Jadi kalimat agama tidak kacau. A itu tidak. Contoh misalnya A susila. A itu tidak, susila itu tata krama, sopan santun. Jadi tidak memiliki sopan santun, asusila, gitu. A itu tidak normal, A normal, berarti dia tidak normal. A itu tidak dalam bahasa itu, sehingga agama itu tidak kacau. Jadi pengertian dari agama diserap tadi maknanya, ya, sehingga dia menggunakan redaksi tersebut agama. Ya. Kalau tidak dengan tidak berarti 0, kosong dia. Min dengan min plus. Jadi kalau bukan negara agama, jadi bukan negara yang tidak kacau. Bukan tidak kacau berarti apa? Ya kacau gitu kan. Jadi min dengan min jadi plus jadi kacau. Ala kulli hal. Itu dari sisi bahasanya. Ma yadinu bihil mar'u min i'tiqadat. Jadi apa yang diyakini dijadikan sebagai agama oleh seorang. Bisa juga maknanya adalah dain, hutang. Hutang. Ya. Jadi seakan-akan semua syariat yang menjadi tuntutan di agama itu sebagai hutang yang nanti akan ditagih. Kalau dia tidak dibayar, akan dituntut ditagih hutang itu.
Salat itu hutang. Kalau tidak salat ditagih salat itu sebagai hutang. Puasa itu hutang, akan ditagih puasa itu. Ya, dan semua kewajiban-kewajiban agama, apa-apa yang diperintahkan tidak dikerjakan ditagih. Apa-apa yang dilarang justru dikerjakan juga akan ditagih nanti, dituntut. Begitu ya. Itu pengertian katanya din yang bermakna hutang begitu. Ya. Tapi kalau din dalam beberapa konteks di Al-Qur'an ya, seperti misalnya Malik Yaumiddin, raja pada hari kiamat, pembalasan, al-jaza. Ad-din itu adalah yaumul jaza, hari pembalasan. Jadi din sebagai pembalasan, gitu. Ya. Din juga berarti hukum, gitu. Ya. Ala dinil malik, sebagaimana disebutkan dalam perkataan Yusuf alaihissalam, maka naliyakhudha akhahu ala dinil malik. Tidaklah dia menghukumi saudaranya itu mengikuti hukum si raja. Jadi din itu adalah ya apa? Hukum, undang-undang. Din berarti millah, ajaran, gitu. Ya. Sebagian menyebut dengan cara hidup, millah itu, gitu kan? Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'u wa hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali Yahudi dan Nasara tidak akan ridha kepadamu sampai kamu mengikuti millah, ajaran agama mereka. Dan din sebagai agama tadi, inna dina indallahi al-Islam, inna dina disebut dengan din sebagai nama daripada agama. Ya, al-Islam gitu ya. Sementara yang lain misalnya disebut dengan ad-din, dinul masih misalnya, atau dinul nasraniyah, ad-din an-nasraniyah, atau millah nasraniyah, ad-din al-yahudiyah, millah yahudiyah, sabaiyah, dan seterusnya. Jadi din di situ sebagai agama. An-nasihah berasal dari kata nasuh. Nasihat berasal dari kata nasuh. Nun sin ha, nasoha, sehingga disebut dengan nasahtul asal. Jadi ada proses penyaringan madu sehingga dapati madu yang murni. Jadi pemurnian, penyaringan, pemurnian. Kalimat nasihat itu berasal dari kata nasu, ya, artinya pemurnian, pembersihan, yang bersih, yang murni. Sehingga kita mendapati istilah apa? Taubat nasuha, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Itu taubat yang murni, taubat yang bersih, taubat yang sebenar-benarnya. Begitu ya. Nah, itu semua berdasarkan pemaknaan bahasa, ya, etimologi. Adapun tentang pemaknaan istilah oleh para ulama, ya, an-nasihah disebutkan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala dengan mengambil riwayat dari mana kelewat, ya, ya, Al-Khattabi, Al-Imam Al-Khattabi mengatakan an-nasihah kalimatun yu'abbaru biha an jumlah hiya iradatul khair lil mansuh lahu
Nasihat satu istilah untuk menggambarkan atau mengungkapkan tentang keinginan yang baik atau ingin memberikan kebaikan bagi orang yang atau bagi pihak yang dinasihati. Jadi nasihat itu adalah ingin memberikan kebaikan untuk orang yang dinasihati. Sehingga pada umumnya nasihat isinya baik, semua baik. Meskipun keluar dari orang yang tidak baik, terucap dari mulut orang yang tidak baik, tapi isi nasihat itu adalah satu kebaikan. Dokter misalnya, kalau nasihatin itu, kamu itu harus menjaga kesehatan, rajin olahraga, tidur yang cukup, jangan begadang, jangan merokok. Itu nasihat dokter. Meskipun si dokter ngerokok, meskipun si dokter juga begadang misalnya, meskipun si dokter juga malas olahraganya gitu. Tapi ketika ngasih nasihat, isinya baik semua. Kalau ada yang ngasih nasihat isinya nggak baik, itu bukan nasihat namanya. Apa namanya? Hah? Ya, bukan nasihat namanya. Hah? Ya terserah memang antum ngasih nama apa gitu. Dia kalau ngasih nasihat tapi isinya nggak baik, ya bukan nasihat, justru menjerumuskan. Ya, dah nggak usah belajar gitu misalnya, itu bukan nasihat namanya. Dah nggak usah ngapalin, gampang, nggak bukan nasihat namanya kayak gitu. Ya, dah nggak usah absen gitu kan. Ya, itu juga nggak dikurangi, nggak dipotong misalnya, itu bukan nasihat namanya. Ya. Was-was itu, ya, zukhrufal qawli gurura katanya itu kan. Jadi bisikan-bisikan yang menghasut, hasutan untuk berbuat tidak baik. Jadi intinya nasihat itu adalah ya memberikan kebaikan ya kepada yang dinasihati. Bagaimana kita memberikan kebaikan untuk dia gitu. Itu dulu konsepnya, itu dipahami dulu. Ya, nasihat itu. Nasihat itu kan apa? Sering ya kita hafal surat Wal Asri itu, gimana Wal Asri itu? Wal Asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Tawasau itu biasa diterjemahkan dengan apa? Saling menasehati. Saling menasehati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Jadi nasihat atau terjemahan itu dipakai, terjemahan nasihat itu dipakai padahal lafadznya adalah tawasau, dari kata wasiat sebenarnya. Jadi dalam bahasa ini kita tuh wasiat sama dengan nasihat, benar. Wasiat yang baik gitu. Nasihat itu wasiat yang baik. Memberi nasihat, memberi wasiat yang baik. Maka kalau yang nggak baik bukan wasiat, wangsit. Gitu. Ya. Padahal wasiat, ya maknanya lebih apa namanya ya, lebih penekanan itu lebih kuat kalau wasiat itu sebenarnya. Karena kalimat wasiat bermakna juga perintah. Minta tolong ada yang satu nyalain lampu. Nyalakan lampu biar agak terang. Kalimat wasiat itu dipakai juga untuk perintah. Wasainal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kami wasiatkan itu kami perintahkan. Zalikum wassaqum bihi
la'allakum tattaqun. Demikian itulah kami wasiatkan kepada kamu agar kamu bertakwa. Apa wasiat itu? Perintahkan. Karena kalimat wasiat itu bisa bermakna perintah. Ya, atau wasiat juga berarti pesan. Wasiat pesan itu, ya. Mim ba'di wasiyatin yusina biha audain. Sesudah wasiat, ya, pesan itu disampaikan, yaitu pembagian dari sebagian harta wasiat dari harta warisan. Ya. Itu tentang tentang nasihat dan wasiat. Jadi harus saling memberikan apa? Nasihat dan wasiat. Baik. Lalu kemudian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam memahami konsep itu dengan baik sehingga mereka bertanya, untuk siapa nasihat itu? Untuk siapa? Maka Nabi mengatakan lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Yang pertama nasihat untuk Allah. Artinya kita berikan yang terbaik untuk Allah. Apa yang kita berikan terbaik untuk Allah? Apa yang disukai, yang diinginkan oleh Allah tabaraka wa taala. Begitu. Ya, nasihat untuk Allah itu adalah kita memberikan yang terbaik kepada Allah gitu. Kebaikan untuk Allah gitu. Allah tidak butuh kebaikan tapi itu. Karena itu menjadi haknya subhanahu wa ta'ala. Apa? Ibadah, tauhid. Gitu kan? Itu yang terbaik untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mentauhidkannya, kita beribadah kepadanya, kita tidak menyekutukannya. Gitu kan? Kita meminta kepadanya subhanahu wa ta'ala, kita bertawakal hanya kepadanya, kita berharap hanya kepadanya, kita meminta hanya kepadanya subhanahu wa ta'ala. Semua ibadah-ibadah itu menjadi hak Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu adalah yang terbaik yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi haknya gitu. Di samping itu nanti akan dituntut, akan dituntut, akan diminta pertanggungjawabannya pada hari kiamat kelak, ya. Baik, ya. Lalu kemudian kalau dibaca agak panjang, saya persingkat saja, ya. Fama'na nasihatul lillahi subhanahu wa ta'ala sihatul i'tiqad fi wahdaniyatihi wa ikhlasun niyyah fi ibadatihi. Ya. Jadi benarnya keyakinan, keimanan terhadap keesaan Allah subhanahu wa ta'ala dan niat yang ikhlas dalam beribadah kepadanya subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, fan-nasihatu li kitabihi al-imanu bihi wal amalu bima fihi. Beriman kepadanya dan mengamalkan isinya, kandungannya. Nah, jadi kalau tadi kepada Allah ta'ala semua bentuk ibadah dan tauhid kepadanya subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukan dengan satu apapun juga. Nah, sekarang apa yang terbaik bagi kitabnya Al-Quranul Karim? Kita wajib beriman bahwasanya Al-Quran merupakan kalamullah, firman Allah, ya. Kalamullah ghairu makhluk, bukan makhluk, begitu. Minhu bada wa ilahi ya'ud, darinya dia berasal dan kepadanya akan kembali. Kita wajib mengimaninya bahwasanya itu adalah kalamullah, dan kalam sifat zatiyah dan sifat fi'liyah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kita membacanya, ya, haqqa tilawatihi, bacaan yang sebenarnya. Lalu kita mentadaburinya, afala tadabbaruna al-Qur'an, kita mentadaburi Al-Qur'an, ya. Lalu kemudian juga kita istikhraj al-ahkam, mengeluarkan hukum-hukum darinya, lalu mengamalkan isi dan kandungannya, menjadikannya sebagai pedoman hidup kita dan seterusnya, ya. Dan tidak boleh meninggalkan Al-Quran. Termasuk hijran li kitabillah, ya, meninggalkan Al-Quran, tidak mau baca. Wajib bagi setiap kita
untuk memiliki aurat yaumiyah fi tilawati kitabillah azza wajalla. Kita mesti punya wirid harian dalam membaca Al-Quran. Wirid harian itu maksudnya adalah setiap hari dan continue terus menerus. Pada subuh misalnya antum duduk sebentar baca, tidak boleh enggak, harus terus, ya terus pada subuh atau pada maghrib baca, gitu. Atau mau tidur misalnya baca, ya meskipun ya satu ain misalnya, rubul Quran satu ain misalnya, gitu ya. Jadi harus setiap hari wajib membaca Al-Quran. Maka sebagian ulama itu yang tidak baca Al-Quran satu hari saja nggak masuk dalam golongan orang-orang fasik, termasuk dalam golongan orang-orang fasik. Lo belum bisa baca, belajar. Kalau belum bisa baca, belajar. Saling mengajari di antara kita. Ini ada satu usulan dari sebagian pimpinan itu, setiap bidang harus menyelenggarakan tadarus baca Al-Quran sepekan sekali di semua anggota bidangnya. Ngumpul dulu sepekan sekali, misalnya tadarus baca gantian untuk mengecek bacaan Al-Qurannya. Dan kalau perlu nanti di personalia tes masuk sebagai pegawai pesantren harus bisa baca Al-Quran. Yang nggak bisa baca Al-Quran nggak diterima sebagai pegawai pesantren, gitu ya. Jadi nanti ini ya tahun depan ini akan ada penyaringan. Yang nggak bisa baca Al-Quran dari pegawai pesantren akan kena pemberhentian, PHK, ya. Jadi siap-siap yang nggak bisa baca Al-Quran, ya nanti dapat surat pemutusan hubungan kerja. Itu nih Pak Torik, yang belum bisa baca harus kursus dulu, ya, sebelum 2026, ya, sebelum tahun baru lah, ya, sudah harus bisa baca Al-Quran. Nggak boleh enggak itu, ya. Wajib baca Al-Quran itu hukumnya wajib, ya, bukan sunnah, wajib. Inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang ditinggalkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, wan nasihatu li rasulihi tasdiq bi nubuwwatihi wa badlu ta'ah lahu fima amara bihi wa naha anhu. Nasihat untuk rasulnya, yang terbaik untuk rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah membenarkan kenabiannya, lalu semaksimal mungkin mentaati apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Nah, ini juga menjadi catatan tersendiri bagi kita yang sudah mempersaksikan bahwa kita berada di atas manhaj sunnah, ya, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlu sunnah wal jamaah, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk betul-betul menunaikan hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beriman bahasanya beliau adalah Nabi dan Rasulullah, Muhammadun Rasulullah. Mengimani bahwasanya beliau adalah khatamul anbiya wal mursalin. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Penutup para nabi. Fa innahu la nabiyya ba'di. Tidak ada nabi sepeninggalku. Ya, dia penutup para nabi. Tidak ada lagi nabi yang lain. Ya, sudah beliau sallallahu alaihi wasallam membenarkan semua yang beliau sampaikan. Ya, tasdiquhu fi ma akhbar. Semua yang beliau beritakan dalam hadis-hadis sahih, ya, baik perkara-perkara yang lalu atau yang sudah terjadi, yang akan terjadi, wajib dibenarkan semuanya. Ya. Lalu ta'atu fi ma amar
wastinabu amma naha anhu wa jazar. Ya, mentaati apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Ya. Dan kita jangan cuma sekedar mengklaim, tidak cukup dengan celana cingkrang, ya, jenggot panjang, nggak cukup. Ya, tapi apa? Wujud berpegang teguh dengan sunnah dalam keyakinan, dalam perkataan dan juga perilaku, adab dan akhlak, mencerminkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ta'addab bi adabihi wa yatakhallaq bi khuluqihi wa kana khuluqul Quran, beradab dengan adabnya, berakhlak dengan akhlaknya, dan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'anul Karim. Lalu mencintai beliau dan juga ahli baitnya, keluarganya serta sahabat-sahabatnya, membela sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, memperjuangkannya, menegakkannya, membelanya, begitu. Dan tidaklah beribadah pada Allah tabaraka wa taala kecuali dengan apa yang dicontohkannya. Meninggalkan bid'ah, kebid'ahan. Ya, ini penting nih. Jadi ya jangan cuma di pesantren, ya, tapi kalian pulang ke rumah, masuk kampung, ikut-ikutan antum bid'ah. Ya, bukan cuma bid'ah, ya, tambah maksiat. Karena ada dangdutannya misalnya gitu ya. Ya udah bid'ah maksiat lagi misalnya. Ini kan juga bahaya itu. Udah ikut peringatan ini itu ada jalan goyang lagi kan, jadi udah tambah murakkab itu. Gitu kan? Double dosanya. Nasihat tadi apa? Lillahi wali kitabihi wali rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wali a'immatil muslimin, pemimpin kaum muslimin. Ulil amri, siapa ulil amri? Itu adalah man yatawalla ka fil umur, ya, dunyawiyah, semua orang yang mengurus urusan dunia kita, itu ulil amri. Memang Ibnu Abbas mengatakan ulil amri itu dua, dari ulama dan umara. Dari ulama dan umara. Ulama mengurus urusan agama dan umara mengurus urusan dunia. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan manhaj salaf wajib taat kepada ulul amri. Alaikum bisammi wa ta'ah. Wa in ta'ammara alaikum abdun habasyi wa kana ala rasihi kadzabibatil kismis atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Wajib atas kalian untuk mendengar dan taat meskipun yang memimpin kamu adalah hamba Habasyi, ya, rambut kepalanya seperti kismis katanya. Kalau dia pemimpin wajib taat, mendengar dan taat. Wa inna ma ta'atu fi ma'ruf, taat dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang baik, gitu. Jadi kalau menyuruh kepada yang tidak baik ya nggak wajib taat, tapi sabar. Bukan berontak, tapi sabar. Jadi kesimpulannya, bermuamalah, berinteraksi kepada pemimpin, setiap orang yang memimpin kita, dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, ya, baik pemerintahan gitu misalnya, atau kita di sini di pesantren misalnya berjenjang, ya, atasan kita, pimpinan kita, itu caranya cuma dua antum, ya, caranya cuma dua. Ima taat, ima sabar, udah selesai itu. Ima taat, ima sabar. Taat melaksanakan apa yang disuruh dan itu bukan maksiat, dan sabar ketika terjadi sesuatu yang antum nggak senang, nggak suka, bersabar. Gitu. Dalam riwayat yang lain dikatakan apa? Wa in akhadha malaka wa daraba zahraka, meskipun dia mengambil hartamu dan memukul punggungmu, tetap sabar pada pemimpin itu. Tak boleh berontak. Manhaj salaf, manhaj sunnah, tak boleh melawan, ya, pemimpin berontak. Jadi kalau antum nggak setuju, ya, dengan atasan antum, dengan pimpinan antum, sabar tadi. Kalau antum menasihati fima bainaka wa bainahu, gitu, ya, antara kamu dengan dia, kalau ingin memberikan nasihat. Qala Syafi'i
man wa'adha akhahu sirran faqad nasa'ahu wa zanahu, wa man wa'adhahu alaniyatan faqad faddahahu wa khanahu. Kata Imam Syafi'i, jika kamu hendak memberikan nasihat kepada saudaramu dengan sembunyi-sembunyi, maka kamu sudah memberikan nasihat yang terbaik untuknya. Tapi kalau kamu memberikan nasihat di tengah-tengah orang, masyarakat umum, maka kamu telah menjelekannya, telah merendahkannya, gitu, dan mengkhianatinya. Ya, kalau tidak sabar sudah. Antum atau kita lah, secara umum ya, sebagai bawahan, nggak suka dengan atasan kita, ya, nggak perlu ribut, nggak perlu tengkar, susah antum sebagai bawahan. Kita akan susah, ya, kalau kita berselisih dengan pemimpin kita yang menjadi atasan kita. Sulit hidup kita. Kenapa? Karena bagaimanapun juga atasan kita itu akan kita butuhkan untuk memenuhi sebagian kebutuhan hidup kita, ya, urusan duniawi kita ini. Makanya bersabar. Kalau tidak suka misalnya, bersabar. Doa yang banyak, ya, supaya diluruskan hatinya, gitu. Jadi bukannya malah konfrontasi, frontal, ngelawan, ngebantah, bukan begitu. Itu karakter sifat khawarij. Hati-hati nih. Ngakunya manhaj salaf, manhaj sunnah, tapi punya karakter khawarij. Apa? Suka ngebantah, suka melawan, mentang-mentang ana lebih senior di sini, ana lebih lama di sini, ana lebih tua di sini misalnya, ngelawan dengan atas ini, nggak boleh itu. Tapi apa? Bersabar tadi, nasihat, ya, pelan-pelan, mendoakan kebaikan. Itu manhaj sunnah, manhaj salaf itu begitu dengan pemimpin itu. Kan tidak ada semua orang yang bisa kita senangi dari seseorang, tidak ada, tidak ada. Hatta sekelas Nabi SAW saja tidak disukai oleh banyak orang. Sekelas Nabi SAW, sekelas sahabat-sahabat Nabi tidak disukai oleh banyak orang. Apalagi, ya, yang jauh kedudukannya dari generasi kedudukan para nabi dan juga generasi sahabat-sahabat Nabi SAW. Begitu, ya. Dan tidak ada setiap kita yang sempurna dan antum sukai di semua halnya, tidak ada. Ya, mustahil itu terjadi. Karenanya apa? Antara taat dan sabar. Dan bentuk kesabaran seperti itu. Ya. Terakhir, wa ammatihim, dan nasihat untuk seluruh kaum muslimin adalah dengan apa? Dengan memberikan yang terbaik bagi mereka. Doa, ya, untuk kebaikan mereka, kemudian pengajaran untuk kebaikan mereka, gitu kan? Dan kita saling menasihati. Fa hubbu salahihim wa rushdihim wa adlihim wa hubbul istima' al ummah alaihim, ya. Dan begitu seterusnya. Jadi ini nasihat buat saya dan juga buat kita semua untuk saling memberikan nasihat, kebaikan-kebaikan, kemaslahatan-kemaslahatan untuk kita bersama. Ya, semoga kajian singkat siang menjelang sore hari ini bermanfaat buat kita semua dalam kita menjaga dan melaksanakan agama ini dengan sebaik-baiknya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.